Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan, dilancarkan juga segala rezekinya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kenapa sih kita sebagai pengusaha itu harus ikut komunitas atau harus ikut seminar-seminar bisnis. Jadi gini teman-teman, eh, kita itu sebagai pengusaha memang harus aktif ya, harus aktif masuk ke dalam komunitas, harus aktif mengikuti seminar-seminar yang ada untuk membangun jaringan, untuk membangun networking gitu ya. Jadi kita di seminar-seminar tersebut atau di komunitas-komunitas tersebut, jika ada yang ingin kita tanyakan, jika ada yang ingin kita ketahui mengenai bisnis gitu ya, itu kita bisa saling sharing. Saya bisa kasih contohnya misalnya gini. Saya pernah ikut sebuah seminar yang saya lihat saat itu ketika ikut seminar adalah speakernya atau pembicaranya siapa. Waktu itu pembicaranya ada Mas Gufron Syarif, itu salah satu foundernya Haus. Dia menjadi speaker di seminar tersebut. Pertanyaan yang saya pengen tanyakan kepada beliau adalah satu sebenarnya. Saya pengen tahu bagaimana cara Haus untuk menangani pendapatan atau omset di cabang-cabang mereka. Apakah kan saya ketika belum tahu jawabannya saya bertanya-tanya, apakah mereka punya satu orang yang emang setiap hari itu keliling ngambilin omsetnya, ya kan? Let's say misalnya punya 20 cabang aja deh, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 100 cabang gitu ya. Punya 20 cabang aja di Jakarta nih. Itu ngambilin omsetnya gimana? Apalagi kalau lokasinya jauh-jauh, misalnya yang satu di Lebak Bulus, yang satu di Kelapa Gading, yang satu di Pantai Indah Kapuk, yang satu di Serpong gitu. Total 20 cabang tuh bagi-bagi seluruh Jakarta. Nah itu bagaimana cara ngambil omsetnya? Apakah ada punya satu orang atau dua orang yang emang setiap hari keliling kerjaannya ngambilin omset? Atau SPV atau kepala cabang dari cabang tersebut setiap besok paginya datang ke teller gitu kan? Atau bagaimana nih gitu. Nah ternyata menariknya gini. Menariknya yang saya pernah dengar ya, informasi dari Mas Gufron itu dia awalnya meminta untuk si kepala cabang dari cabang tersebut untuk setor, datang ke teller ke bank, setor ke perusahaan gitu melalui teller itu. Cuman ternyata di situ dia mengalami sebuah fraud atau sebuah ya kecolongan lah ya bahasanya. Kecolongan sampai berapa ratus juta gitu. Saya lupa angka pastinya ya, 600 atau berapa ratus juta. Dan akhirnya dia memakai metode bekerja sama dengan pihak ketiga ternyata teman-teman. Bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi dia bekerja sama dengan salah satu perusahaan cash management namanya. Teman-teman bisa searching tuh di Google. Jadi dia kerjasama dengan salah satu perusahaan cash management, anak perusahaannya dari salah satu bank BUMN. Dia kerjasama di situ. Jadi ternyata setiap hari si perusahaan cash management itu yang datang ke outlet-outletnya Haus. Gitu teman-teman. Jadi itulah salah satu contoh pertanyaan yang saya bisa dapatkan ketika saya ikut komunitas atau seminar gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang bingung nih, apa nih jawabannya, apa nih, misalnya teman-teman punya pertanyaan tapi belum terjawab nih, apa ya, gimana solusinya ya. Nah teman-teman mungkin bisa dapetin di seminar atau di komunitas tersebut gitu. Makanya mengikuti sebuah komunitas tuh sangat penting sekali. Teman-teman bakal banyak ketemu teman-teman di luar sana yang mungkin jam terbang bisnisnya lebih lama dari teman-teman, pengalaman-pengalamannya lebih banyak. Terus
teman-teman bisa sortir mana yang kira-kira bisa teman-teman pakai di bisnisnya teman-teman dari hasil sharing sama teman-teman pengusaha itu. Terus teman-teman juga bisa dapat mentor. Siapa tahu kayak misalnya Mas Gufron tadi membuka peluang siapa yang mau di mentorin nih sama saya misalnya secara personal gitu ya. Nah, teman-teman bisa join tuh sama dia. Karena udah kenal gitu kan, karena udah ikut menjadikan dia mentor, udah punya kontaknya, teman-teman bisa tanya. Ketika buka peluang seperti itu, teman-teman bisa join sama dia gitu. Jadi plus minusnya pasti ada gitu ya, tapi yang minus kita nggak usah pikirin lah, dianggap angin lalu saja. Tapi yang positifnya, yang bagusnya itu wajib kita ambil, karena pengalaman orang itu bakal jadi pelajaran untuk kita. Jangan sampai pengalaman orang tersebut, kita udah tahu nih pengalaman buruknya dia seperti apa, jangan sampai terjadi di kita. Tapi kita harus cari solusinya agar tidak terjadi di kita. Itu teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, dari kita ikut komunitas, dari kita ikut seminar tersebut, kita juga memiliki peluang untuk mendapatkan calon investor. Jika emang teman-teman punya konsepnya berpartner ya dalam usahanya gitu. Misalnya juga ketika teman-teman kenalan nih, lagi seminar atau join di komunitas, kenalan, tukar nomor handphone atau tukeran kartu nama gitu ya, nomor WhatsApp. Nah, di situ kan kalau memang ternyata di kondisi tersebut lokasinya nggak jauh sama teman-teman semua gitu ya, misalnya teman-teman ada di Jakarta Selatan, di let's say kayak saya misalnya di Lebak Bulus gitu, terus saya kenalan ternyata dia ada di Pasar Minggu nih lokasinya, kantornya gitu ya. Nah, siapa tahu ketika mereka mengadakan acara gathering, meeting atau apapun, mereka bisa pesen produknya teman-teman untuk disajikan di tempatnya mereka gitu kan, atau bisa jadi kerjasama juga, barter. Misalnya mereka punya dari sisi brandingnya bagus, di Instagramnya, di mananya bagus gitu ya. Ya udah lo posting aja deh di Instagram lo, gue kasih free sekian piece gitu kan. Kita barter, atau mereka kasih produknya mereka ke kita, kita kasih produknya ke mereka gitu kan. Nggak ada hal yang nggak mungkin bisa diomongin, bisa dinegosiasikan gitu. Atau misalnya teman-teman ternyata dapat kenalannya di luar Jakarta nih, teman-teman domisilinya di Jakarta, dapat kenalan let's say misalnya di Jogja gitu atau di Surabaya. Ketika teman-teman mau growing bisnisnya, mau melebarkan sayapnya, mau mulai buka cabang di daerah Jogja atau di Surabaya, teman-teman bisa kontak mereka. Masih inget nggak sama gua gitu kan, yang ketemu di komunitas ini nih, oh iya Mas Tommy gimana gini. Bisa pas teman-teman lagi kunjungan, lagi visit ke daerah tersebut, siapa tahu ketika mereka waktunya kosong, mereka bisa temenin teman-teman semua untuk ngasih tahu, oh ini di daerah sini, di jalan ini rame nih, Tom, di sini rame nih, di sini kurang nih, di sini rame tapi harga sewanya lumayan nih, kisaran sekian sampai sekian. Karena gini teman-teman, ketika teman-teman mempunyai apa ya bahasanya, tour guide di daerah tersebut, jadi teman-teman nggak benar-benar belajar dari nol, teman-teman udah ada yang memandunya gitu, dari harga sewanya. Atau bisa jadi gini, mereka punya cabang nih, misalnya let's say di Ruko gitu ya, di Ruko 3 lantai gitu. Nah ternyata di bagian depannya dia mengizinkan untuk teman-teman jualan di parkirannya misalnya. Kan gak ada yang nggak mungkin teman-teman. Jadi itulah gunanya komunitas, itu gunanya kita ikut seminar. Agar kita memperluas jaringan kita, networking kita, teman kita semakin banyak nih gitu. Sekian video dari saya, jangan lupa teman-teman untuk di follow, di like, favoritin video di Usahayu Channel dan Cara Cerdas Channel di TikTok. Terus teman-teman juga jangan lupa subscribe, like, komen, dan share akun channel Usahayu Channel, Cara Cerdas Channel, YouTube-nya juga boleh di subscribe. Untuk nonton video fullnya
Itu biasanya saya postingnya di YouTube, tapi kalau yang dipotong-potong biasanya di TikTok. Gitu. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Semoga teman-teman bisa terinspirasi. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.